Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isrul Zamzami. Rahma bisa memperkenalkan diri, namanya, asalnya, kemudian jualan apa. Halo, saya Rahma Fariza. Saya berasal dari Jombang. Saya berjualan lauk pauk buat buka puasa takjil. Oh iya ya. Eh, di sini saya ini ingin meminta pendapat, kemudian saran-saran dari Mbak Rahma terkait usaha saya. Jadi di sini tuh saya ada tugas membuat bisnis plan kan. Nah, di mana bisnis plan-nya itu diminta untuk di diminta untuk meminta pendapat kepada UMKM yang juga berjualan. Nah, berjualannya itu kan harus kayak mirip-mirip gitu. Nah, jadi saya memilih Mbak Rahma untuk supaya bisa memberikan saran-saran terkait usaha yang akan saya jalankan di kemudian hari. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Di sini Boleh. saya ingin memiliki usaha yaitu tentang penjualan meal prep sehat seharga 5.000. Nah, konsep dan idenya itu di sini saya itu menyediakan meal prep sehat yang sudah matang tanpa tanpa nasi ya dengan harga 5.000 per porsi. Nah, di mana isinya itu berupa lauk dan sayuran. Jadi lauknya itu bisa dari protein nabati maupun hewani. Jadi bisa kayak daging-dagingan dan kayak tahu atau tempe kayak gitu. Nah, meal prep sendiri itu kan mempersiapkan makanan, termasuk itu bahan mentah ataupun yang sudah dimasak. Nah, di sini itu saya memilih sudah dimasak. Tujuannya untuk menghemat waktu dan memudahkan eh, proses memasak dan memakan. Nah, ini pasar saya itu mahasiswa kos, kemudian orang-orang yang udah bisa masak nasi tapi nggak sempat untuk membuat lauk atau pekerja-pekerja yang nggak sempat masak karena kan buru-buru atau seorang yang sedang diet karena di sini kan meal prep-nya sehat. Kemudian rencananya itu menggunakan sistem pre-order sama penjualan offline. Nah, penjualan offline-nya itu dilakukan melalui kayak Car Free Day dari Minggu seperti itu. Kemudian menurut saya sendiri kan peluangnya itu kalau mahasiswa itu banyak mahasiswa yang bingung kalau tiap hari mau makan apa. Kemudian banyak yang tidak punya waktu dan harganya juga terjangkau. Nah, ini itu untuk perkiraan harga kebutuhan. Nah, dan ini itu untuk analisis SWOT-nya. Nah, jadi menurut Mbak Rahma itu kayak gimana ya? Usahaku ini apakah masih perlu ada yang diperbaiki atau seperti apa? Boleh meminta saran untuk usaha saya. Kalau menurutku ya, usahamu berjalan sih, karena kan ya itu tadi targetnya mahasiswa yang masak, gak sempat masak. Tapi menurutku 5.000 itu terlalu murah sih buat porsi yang sehat gitu. Terus gimana sarannya menurut Mbak Rahma kalau ini kemurahan kalau buat menu sehat? Ya, kalau bisa sih harganya dinaikkan ya, 10.000 atau berapa, 12.000 gitu. Itu Ada harga, ada barang lah. oh iya iya. Terus saya kan takutnya kalau misal kemahalan itu mahasiswa-mahasiswa itu kan takutnya enggan beli juga karena kan masa 10.000 belum dapat nasi. Nah, itu menurut Mbak Rahma itu gimana? Apakah masih bisa juga? Menurutku masih bisa sih. Soalnya Porsinya bisa dibanyakin gitu ya. ya, Nah, tapi ini bisa maksudnya keuntungannya masih bisa kan, Mbak ya, kalau misal pakai
harga segitu untuk lauk sama sayurnya? Masih bisa sih. Kalau Kok 5.000 tadi kayaknya nggak mungkin. kayak keuntungannya masih kurang gitu ya? Iya, Kalau Mbak Rahma sendiri biasanya kalau jualan lauk itu harganya kisaran berapa? standarnya orang-orang sih kalau eh, sayur-sayuran bening, sayur-sayuran asam itu 3 sampai 5.000. Terus botok apa ya namanya pepes. Pepes tergantung isinya sih. Kalau isinya udang ya 6.000, kalau isinya lele 5.000. Banyak lah macamnya. Oh ya. Terus menurut Mbak Rahma ini kalau jualannya langsung dikasih plang gitu kan, misalnya ada tulisan meal prep seharga 10.000, langsung kayak gitu apa bisa kayak nggak usah dikasih harga, jadi nanti untuk harganya itu menyesuaikan menu yang dipilih gitu. Menurutku yang 10.000 tadi bisa sih buat menarik orang untuk beli. Soalnya kan, wah, meal prep sehat nih, murah lagi gitu. Tapi ya tetap dikasih price list menunya. Oh berarti tetap di depannya itu dikasih tulisan 10.000, tapi nanti ada juga harga lain gitu ya. Ya, betul. Terus kalau menurut Mbak Rahma, kalau misal aku pre-order pre-order atau jualan di Car Free Day itu masih bisa jalan atau milih salah satu aja atau dua-duanya? Bisa keduanya sih, soalnya kan kalau peluang di Car Free Day itu besar ya. Kadang orang kan Car Free Day bukan untuk jalan-jalan apa olahraga, tapi buat tujuannya buat beli makan. Oh, iya. Menurutku peluangnya besar Car Free Day sih. So- Berarti itu ini masih bisa jalan ya Mbak dengan harga yang di 10.000 itu untuk dapat lauk sama sayuran. Iya, masih bisa. Nah, ini terus misalkan di Car Free Day itu udah nyiapin makanannya langsung. Nah, Mbak Rahma ada tips nggak kayak buat gimana nyimpen makanannya supaya tetap bagus dan selalu layak dikonsumsi gitu? Apa ya, pakai styrofoam yang kok styrofoam, aluminium foil itu biar tetap hangat sih. Oh, berarti kalau tin wall itu nggak lama ya hangatnya. Tapi kalau pakai aluminium foil itu lebih lama hangatnya. Iya, Tapi untuk harganya masih terjangkau apa enggak, Mbak? Atau tetap pakai tin wall terus dimasukin apa namanya? Penghangat gitu. ya itu bisa sih pakai tin wall. Terus mbaknya bawa penghangat atau oven gitu. Jadi kalau nanti ada orang beli baru dihangatkan. Oh. Tetap selah. Oh iya, sama satu lagi. Ini kan tadi rencananya cuma lauk sama nasi. Salah, lauk sama sayuran. Nah, kalau ditambah nasi itu, tapi nanti lauknya dikurangi ya. Jadi kayak 10.000 itu dapat nasi, lauk sama sayur itu masih bisa nggak kalau diuter-uterin gitu? Masih ada keuntungan apa enggak? Bisa sih. Cuma ya itu tadi harus dikurangi porsi pauknya, sayur-sayurannya itu. Baik, terima kasih ya Mbak Rahma atas saran-sarannya. Sama-sama. Semoga jualannya Mbak Rahma juga berjalan dengan lancar, Amin. laris, Amin. kuliahnya juga lancar. Amin. Baik Mbak Rahma, terima kasih ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dulu ya Mbak Rahma. Terima kasih atas waktunya. Ya.